Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat video netmin lagi. Kita akan melanjutkan project aplikasi perpustakaan kita karena sudah 9 hari tidak upload video. Ya, langsung saja ya. Nah, video kali ini saya ingin membuat database-nya ya. Kan di dua video sebelumnya kita sudah membuat form login dan menu utama ya. Menu utama sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat database dan di next video akan membuat setiap form dari masing-masing menunya ya. Karena kalau misalnya mau dibuat formnya duluan, saya tidak tahu sih nanti perkiraan kolom-kolomnya atau text field itu apa aja saya nggak tahu. Jadi kita buat database dulu. Jadi nanti ketika membuat formnya itu kita tinggal melihat field-field yang di database, jadi tinggal disesuaikan di situ. Oke, langsung aja ya ke tutorialnya. Oke, ini menu utamanya yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, kali ini kita buat database. Nah, saya buat database-nya itu akan menggunakan MySQL Workbench ya. Alasan saya menggunakan MySQL Workbench karena di situ saya ingin sebenarnya merancang dulu database-nya. Nah, jika sudah oke atau sesuai, tinggal di-export rancangan itu menjadi SQL. Jadi kita tidak perlu buat dari awal. Mungkin teman-teman yang udah biasa pakai MySQL Workbench atau udah nggak asing lah atau udah biasa. Nah, cuman kalau yang belum pernah mungkin bisa dilihat dulu, dipahami, dipelajari, nanti teman-teman mungkin bisa mencobanya ya. Cuman kalau teman-teman mungkin nggak ingin mencoba atau asing atau mungkin karena aplikasinya belum download, ya teman-teman bisa langsung saja buat database-nya itu di MySQL client masing-masing seperti di phpMyAdmin atau SQL atau di ya dimanapun lah ya teman-teman punya MySQL clientnya. Nah, sebelum kita menggunakan MySQL Workbench, saya tunjuk dulu teman-teman kalau sebelumnya misalnya nggak ada MySQL Workbench bisa di-download aja. Ketik aja MySQL Workbench download. Ini ya, teman-teman tinggal ketik MySQL Workbench ya atau download, lalu di paling atasnya ada nih dev.mysql.com, itu ada MySQL Workbench, tinggal di-download, sesuaikan dengan Windows-nya atau sistem operasinya. Di sini karena saya menggunakan Windows, saya pakai Microsoft Windows, terus tinggal di-download gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah download jadi nggak perlu download lagi, jadi langsung saja buka MySQL Workbench-nya. Oke, ini penampakannya. Teman-teman tinggal new file, new model. Nah, di sini kita ke add diagram. Klik, double klik. Nah, di sini kita akan merancang database-nya ya. Sebelumnya saya sudah sedikit merancang database-nya di Notepad. Nah, jadi saya tinggal dituangkan aja ke MySQL Workbench ini. Pertama, karena kita buat database, kita memerlukan tabel. Tinggal diklik ini. Ya, diklik. Ini kan aktif nih. Tinggal diklik sini. Nah, oke, terus tinggal di double klik. Nah, ketika di double klik, nanti di bawah itu akan muncul tabel namanya apa. Nah, di sini kita akan buat satu, pertama user. Di sini baru kolomnya atau field-fieldnya itu di bawah sini ya. Nah, di sini dia kalau kita double klik otomatis terisi. Nah, cuman kalau teman-teman mau rename bisa. Nah, di sini saya ingin rename jadi seperti ini ya. Nah, untuk tipe datanya di sini saya tuh nggak biasa pakai integer ya, jadi saya pakainya char. Alasan saya pakai char karena saya nanti ID-nya itu ya bukan ID yang cuma 1 2 3 4 5 6 itu bukan. Saya ingin kombinasikan dengan misalnya dengan tulisan admin atau tanggal atau kombinasi huruf dan angka gitulah. Jadi saya gunakannya char ya. Di sini panjang lebarnya bisa ditentuin. Misalnya berapa ya? 10 deh ya, 10. Setelah ID user, di sini kita memerlukan nama user. Ini.
Nama user varchar, biarkan defaultnya itu varchar 45, nggak apa-apa. Mana tadi ini 45 tadi ya. Lalu nama user email. Nah, email di sini biarkan juga 45 varchar, terus password ya, password di sini kita pakainya char aja, terus 100. Nah, terus level atau privilege atau apa ya, intinya yang menyesuaikan, bukan, maksudnya intinya itu nanti berisikan level dia atau roles ya kan, roles kali ya, kita ganti aja ya, roles level aja deh. Kita kan filternya itu pakai bahasa Indonesia, jadi pakai level aja. Level juga bahasa Inggris ya, udah amat lah anjir. Level biarkan 45, nggak apa-apa. Oke, sudah jadi satu tabel, kita geser ke sini, terus kita buat tabel yang lain. Nah, selanjutnya ada tabel. Oh ya, mungkin teman-teman yang baru menonton video ini, teman-teman ada bingung. Di sini saya ingin membuat database untuk aplikasi perpustakaan ya. Jadi saya ada project buat aplikasi perpustakaan, dan di sini kita akan membuat database-nya ya. Jadi ya kita akan membuat database yang berkaitan dengan perpustakaan gitu lah ya. Oke, langsung balik lagi ke videonya. Di sini kita buat tabel anggota. ID-nya ID anggota. Sebentar, ada kucing ganggu. ID anggota char. Nah, ini kita samakan aja char 10 digit. Lalu ada nama anggota varchar. Selanjutnya email ya, email nama, terus telepon kita bikin 15 saja telepon, terus date, insert date ya, insert date ini lebih sama kayak tanggal bergabung gitu ya. Nah, sementara ini dulu insert date, tanggal bergabung ini aja. Di sini berarti kita pakai date ya, tanggal bertabung, karena kita hanya memerlukan tanggalnya, jadi kita pakai date aja. Oke, sudah jadi di sini. Selanjutnya kita akan membuat, di sini kita fokus tabel master dulu ya. Di sini sudah ada user, anggota, oke, ini ada nih buku, petugas user sudah, anggota sudah, buku, dan mungkin nanti kita akan beberapa tabel lagi. Oke, nama biasa kita buat nama tabel apa, terus ID-nya, nah ID buku ini sebenarnya mau saya rubah jadi barcode gitu ya. ID barcode kan dia agak panjang gitu ya. Nah, cuman saya belum pelajarin untuk standar barcode itu ID-nya sebaiknya gunakan yang kayak gimana dan digitnya itu berapa, dan itu belum saya pelajari. Mungkin nanti saya sempatkan untuk pelajari, jadi akan apa ya, biar ID-nya itu biar kita implementasikan ke barcode gitu guys. Cuman saya belum tahu, jadi sementara kayak biasa dulu ya, samakan kayak ID master sebelumnya. ID buku, judul buku,
Judul buku 45 dulu aja kali ya. Nah, sini kita tambahin pengarang buku sama, biarkan segitu. Terus penerbitnya, penerbit buku, terus tahun terbit ya, agak panjang ya. Tahun terbit kita pakainya apa ya? Tahun terbit year. Tahun terbit, karena kan kita cuma butuh tahunnya doang ya. Kok nggak bisa sih? Year. Tahun terbit. Kenapa dia butuh range-nya ya? Oke, sementara kita filter dulu aja. Saya nggak pernah pakai ini soalnya. Pakai apa namanya? Year. Ya nggak tahu. Setelah tahun terbit, kategori ya. Kategori buku. Kategori buku, terus mungkin ini dulu aja. Untuk kayak misalnya harga buku atau jumlah halaman, itu kayaknya terlalu panjang, kayaknya nggak perlu, maksudnya belum diperlukan. Untuk project yang sederhana dulu kan nggak perlu ya. Kok masih ini mana? Oke, buku sudah jadi. Nah, di sini kan kita ada kategori buku ya, kategori buku. Jadi kita masukin kategori bukunya. Jadi kita buat kategori ID kategori sama. Di sini kita pakai char 10 digit. Terus nama kategori, deskripsi kategori, oh iya, mungkin ini ada yang kelewat ya. Ini kan artinya not null ya, nggak boleh kosong. Jadi ini kita checklist aja semua agar agar datanya itu jangan sampai kosong gitu guys. Not null. Oke, selanjutnya not null. Oke. Dan lanjutin untuk tabel yang lain. Oke, gini. Nah, selanjutnya kategori sudah ada. Di sini kita ada penerbit. Nah, kita buat penerbit juga guys. Ya, walaupun isinya itu hanya ID penerbit dan dan nama penerbit, ya nggak apa-apa lah ya. Penerbit itu kan banyak. Cuman di sini mungkin biar nggak kosong banget, jangan hanya nama penerbit, tapi mungkin kita tambahin kayak situs kali ya, website gitu ya, situs web penerbit gitu ya, web penerbit. Situs penerbit ini. Terus apalagi ya, nomor telepon, alamat email, mungkin nggak usah, bisa ditambahin bisa nggak, karena intinya kalau misalnya alamat email, nomor telepon itu kan dia, kalau saya tahu sih jarang banget ditampilkan di cover buku atau gimana ya, lupa sih. Saya udah lama nggak beli buku, jadi bukan nggak lama, saya emang nggak beli buku sekali doang, itu pun untuk untuk dikumpulin di perpustakaan sekolah. Setelah itu nggak pernah beli buku, jadi saya agak lupa deh penerbit itu kalau di buku itu dia dilampirkannya apa aja gitu ya. Mungkin sementara ini dulu, nanti kalau misalnya teman-teman ada saran kalau penerbit ditambahin ini bisa di komentar di bawah ya guys. Oke, ini sudah cukup untuk tabel-tabel masternya ya kan. Selanjutnya kita akan buat tabel transaksinya. Biasa karena di sini perpustakaan, kita buatnya itu ada peminjaman.
ya kan. Biasa di sini kita ID peminjaman, terus ID-nya itu kita sementara di sini kita setting 10 dulu, ya kan. ID peminjaman, terus ada ID anggota, ya kan. ID anggota untuk yang yang berelasi atau intinya nanti anggota siapa yang meminjam. Nah, itu nanti belakangan karena itu akan muncul ketika kita relasikan tabelnya gitu ya. Paling di sini kita tanggal dulu, tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman kita pakainya date aja. Terus tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Di sini kita tentuin tanggal pengembaliannya. Oke. Terus status peminjaman. Status peminjaman biarkan varchar. Ini untuk peminjaman, ya kan. Kalau ada peminjaman berarti ada detail peminjaman. Detail peminjaman. Oke. Nah, untuk di detail peminjaman ID ini kita bukan primary key. Ya, jadi di sini nih ID masih sama ID peminjaman. Jadi ini sama ini itu sama. Ya, malah lebih tepatnya itu ini foreign key dari sini gitu, guys. Jadi nanti mungkin sama, ini belakangan aja deh. Ini belakangan aja. Ini kita ngisi yang berikutnya dulu. Isinya apa lagi ya? ID peminjaman. Buku juga itu nanti belakangan. Tanggal, status. Udah sih, itu aja sih. Bentar ya. Setelah saya cek harusnya ini udah nggak ada. Ini detail ini, dia detailnya itu langsung nanti kita ngambil relasikan dari tabel peminjaman, tabel anggota, tabel user, dan tabel buku gitu, guys. Nah, nanti ini belakangan deh ya, nanti saya tunjukin belakangan. Kita lanjut dulu buat tabel pengembalian. Ini terus biasa ID pengembalian, di sini pakai char. Lalu pengembalian berarti ada ID peminjaman, ID anggota, ya kan? Anggota siapa yang minjam, terus tanggal pengembalian, tanggal pengembalian denda ya. Kalau misalnya ada denda, ini kita tulis saja. Denda berarti kita pakai pakainya apa ya? Long. Kalau di sini apa sih? Double ya, double. Kita nggak usah pakai float, nggak usah pakai koma-koma. Selanjutnya udah sih, ini aja sih. Nah, untuk selanjutnya detail ini kita tulis detail pengembalian. Ini sepertinya sama kayak yang di sini. Oke. Alasan saya buatnya di sini itu karena di sini tuh ketika mau merelasikan tabel itu gampang, guys. Bukan lebih gampang ya, sama aja sih. Tapi lebih user experience-nya itu lebih enak. Oke, langsung aja di sini kita akan merelasikan antara, sebelumnya ini kita geser dulu biar agak ke tengah. Nah, berarti ini jangan diklik apa-apa dulu ya, guys ya. Kita klik ini dulu, terus kita klik ini. Nah, tabel peminjaman ini mau kita relasikan kemana? Pertama ke user, jadi
Ini kan ada perubahan ya, perubahan nih warna scale-nya oranye, artinya kita sudah mengkliknya, terus kita klik user, nah langsung berrelasi deh guys. Nih, jadi otomatis langsung ada nih relasinya. User ID user, ini otomatis membentuk kolom baru namanya user ID user. Ini bisa di rename ya, jadi bisa di rename, bisa juga nggak masalah. Cuman yang pasti ID user ini dia nama fieldnya beda sama ini. Nah teman-teman bisa di rename jadi misalnya usernya dihilangin aja gitu ya, misalnya jadi gini. Nah ini nggak masalah nih, intinya dia tetap menandakan untuk ID user ini adalah foreign key dari tabel user gitu guys. Ya, mending ya udah kita ubah aja ya biar tahu gitu lah ya. Oke, selanjutnya kita klik lagi untuk merelasikan antara tabel peminjaman dengan tabel anggota. Nah, kebentuk juga. Nah ini kita rename lagi ID-nya atau anggotanya kita hapus dan kita selanjutnya buku juga. Ini buku dengan oke ini ya, kita hapus bukunya. Nah kalau yang ini, nah ini itu kita relasinya ke ini ya, ke buku. Nah gini guys. Nah, dan sebentar, berarti kalau misalnya ini udah kita relasikan, ini ada yang harus kita hapus kolom-kolomnya ya. Pertama itu adalah penerbit bukunya kita hapus, karena nanti kita akan mengambil penerbitnya itu dari tabel penerbit. Terus kategori buku kita hapus, dan sudah itu aja. Ini kita rename dulu. Kita rename. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, tetap ya, ini tinggal dirapikan gitu ya. Jadi kan teman-teman otomatis sudah membuat IRD-nya ya, entity relationship diagram. Oke, ini untuk tabel peminjaman. Nah untuk tabel detail peminjamannya kita relasikan di sini. Kita pakainya itu one to many. Di sini kita klik. Nah ya, untuk penjelasan one to many teman-teman coba bisa browsing di YouTube ya. Saya agak lupa penjelasannya pastinya. Untuk transaksi ketika satu ID user peminjaman itu bisa meminjam banyak buku, atau itu kita memerlukan relasi one to many. Saya agak bingung jelasinnya, teman-teman bisa coba cari tutorial di YouTube karena saya belum buat videonya dan saya agak bingung penjelasannya. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Oh ya, anggota di sini sudah. Oh wait, ini kita buku ini relasinya bukan ke sini, tapi buku itu relasinya ke bawah ya. Ini kita hapus dulu. Nih, ID. Oh ya benar. Nah, untuk buku kita relasinya one to one. Klik. Nah, gini guys. Ini teman-teman bisa digeser seperti ini agar lebih rapi ya. Ini. Oke, gini. Lalu setelah buku harusnya sudah sih. Status ada di sini ya kan. Status. Terus oke, mungkin kita perlu nambah satu status lagi ya. Karena kan ketika kita mungkin di sini perlu satu status lagi. Bedanya apa? Kan misalnya kan gini.
satu anggota minjam 2 buku, namun dia cuman mengembalikan 1 buku, kan artinya 1 buku lagi belum dikembalikan. Nah, itu kan seharusnya berarti buku itu statusnya masih dipinjam gitu ya, guys. Nah, di sini kita masukin ke tabel detail peminjaman ya. Di sini mungkin kita tulisnya status pengembalian aja. Ini not 0. Oke. Ya, kita masukin di sini. Selanjutnya apa lagi ya? Mungkin untuk detail peminjaman hanya ini, guys ya. Nanti kalau misalnya seperti video sebelumnya, kalau misalnya ada perubahan nanti akan kita ubah di video berjalan lah ya. Gitu. Oke, ini untuk view tabel detail peminjaman. Selanjutnya adalah tabel pengembalian kan. Di sini sepertinya kayaknya ini taruhnya di sini. Nah, tabel pengembalian kita taruh bawah. Kita pakai ini tool. Nah, gini guys ya. Tabel pengembalian, lalu di sini kita juga perlu anggota. Sini anggotanya nabrak kah? Gimana ya biar cakep ya, nggak apa-apa ya. Di sini dia berelasi dengan anggota ya guys. Cuman di sini karena nabrak nggak bisa digeser. Tuh, nyilang dia guys, nyilang. Oke, gini. Selanjutnya sepertinya sudah ya, udah berelasi dengan tabel peminjaman, lalu berelasi dengan anggota ya kan. Selanjutnya kita relasikan ini dengan ini seperti ini, lalu kita relasikan ini dengan buku. Ini perelasian buku ya, nabrak deh terus hilang. Terus denda sudah ada di sini. Denda sepertinya ada yang kurang, kita perlu nambahin. Di sini kan denda ya. Untuk di pengembalian ini lebih ke total dendanya. Nah, jumlah dendanya itu mungkin kita masukin ke sini. Jadi ini kita masukin kolom baru, jumlah denda. Kok pakai straight? Jumlah denda itu berarti sama double aja. Nah, gitu guys. Nah, oke, sudah sih guys. Hanya seperti ini untuk sementara. Harusnya ini aja sih. Nanti kalau ada perubahan bakal kita ubah. Dan ini kita rename dulu. Sebenarnya ini nggak diperlukan, nggak apa-apa. Maksudnya nggak di-rename nggak apa-apa, cuman kita rename aja. Apa ya tadi ya? Yang belum ini. Peminjaman, ID peminjaman, ID anggota, ID buku. Di sini pun kelihatan ya, kalau dia foreign key kuncinya warnanya kuning. Kalau dia premier key, kalau foreign key dia warna merah. Kalau premier key ini kuning. Kalau fill biasa nih gambar ini. Oke guys, sudah jadi. Ini dia database sementara kita. Oh iya guys, ada yang lupa. Seperti transaksi di aplikasi inventory, kita memerlukan tabel sementara untuk menampung transaksi peminjaman ya. Jadi sebelum dipinjamkan, si anggota ini kan ada ngasih buku atau infoin buku yang mau dipinjam, dan petugas bakal input bukunya apa aja gitu kan untuk dipinjam. Nah, itu kita akan tampung di tabel sementara dan kita buat. Dan di sini kita taruh sini aja. Bebas di sini mungkin yang kosong. Kita tulis saja sementara. Di sini kita satu aja ya. Tabel sementaranya. Selanjutnya di sini di sini kita hanya menampung ID buku. Jadi kita relasikan langsung di sini dengan buku.
Ya, ini teman-teman kalau misalnya perhatikan ini relasinya di sini. Lalu apa ya? Apalagi ya? Keterangan mungkin atau apa gitu. Jumlah buku. Kalau judul buku pasti kita ngambil dari sini. Udah sih, hanya ini aja. Jadi kita memerlukan ini aja. Nanti kalau misalnya balik lagi kalau ada yang perlu diubah atau ditambahkan akan kita tambah di next video. Oke. Nah, ini kan sudah jadi nih, kita save dulu ya, save modelnya. Teman-teman bebas mau simpan di mana ya kan, di sini. Simpan di project netpin. Oke. Lalu gimana caranya biar tabel-tabel ini atau database ini yang sudah kita buat di sini mau kita masukin ke MySQL langsung ya kan. Caranya gampang banget, teman-teman pastikan ini merubah nama skemanya. Saya lupa infoin dari awal. Untuk skema ini pastikan dirubah ya. Skema ini MyDB ini, karena ini kan bakal jadi nama database kita. Jadi ini teman-teman bisa diedit skema terus ubah jadi misalnya DB perpustakaan, terus charge set collection-nya biarkan default. Sudah. Nah, kayak gini. Kalau sudah gini, teman-teman tinggal ke file, export, forward engineer. Nah, di sini teman-teman tentuin lokasinya di mana. Saya bakal nyimpan di sini. Saya timpa aja ini yang lama. Terus teman-teman kalau ada pilihan dan mau diubah yang lainnya, teman-teman bisa sesuaikan di pilihan yang bawahnya. Cuman di sini saya tidak ada yang diubah. Saya langsung next saja. Terus di sini akan infoin MySQL itu apa aja sih mau diimport, yang mau diekspor. Di sini total 10 objek ya kan, sisanya 0 dan next. Dan inilah bakal kebentuk query-querynya nih, skema dari DB perpustakaan. Di sini dia akan create database namanya ini DB perpustakaan ya. Terus skema jika tidak ada namanya itu DB perpustakaan gitu ya. Nih, yaudah kita finish. Lalu kita ke MySQL client masing-masing. Di sini dalam ini saya menggunakan SQL Yoke ya. Nih saya pastikan di sini belum ada DB perpustakaan ya kan. Ya, jadi langsung aja kita klik open ini database yang sudah kita ekspor tadi, tinggal diklik kan kebuka nih ya. Langsung aja kita Ctrl A dan kita execute. Nah, akan menginfokan query-nya berhasil tereksekusi dan sukses semua tanpa ada error ya. Warning ini kita abaikan aja, dan ini kan belum ada nih, kita refresh saja, bakal muncul satu database dan tabelnya juga sudah lengkap nih. Jadi anggota, buku, detail, peminjaman. Nah, di sini nama tabel otomatis jadi lowercase ya, atau huruf kecil semua. Nih, dan sudah jadi guys untuk database yang sudah jadi untuk database aplikasi perpustakaan kita. Di sini juga otomatis dia juga sudah berelasi ya dengan dengan tabel-tabel yang lainnya nih. Contoh nih, ID user kalau sudah ada logo kayak gini, ini artinya sudah berelasi guys dengan tabel user gitu. Begitu juga anggota dan tabel-tabel lainnya. Kurang lebih gini guys ya video kali ini ya. Di next kita akan lanjut buat form-form dari setiap menu-menunya, dan semoga tetap semangat dalam buat videonya. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang masih belajar netpin. Dan kalau teman-teman ada yang mau codingan ini, gabung aja jadi member. Hitung-hitung untuk membantu saya dalam membuat aplikasinya, dan biar saya tetap semangat dalam buat videonya. Dan
Kalau teman-teman ada mau request, minta buatkan apa atau ingin buat tutorial pendek seperti apa, bisa aja request di bawah ya guys. Dan ya itu aja video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.